dari mana sih bang? Kok malam banget? Woi, siapa lo? Oh gitu. Masa nggak tahu saya? Gila dijawab loh. Masa nggak tahu saya? Siapa? Pas gue nengok ke belakang, itu cewek ngegantung di pohon itu, di pohon beringin dengan gini. Hah? Akhirnya pas dia turun, dia bawa keranjang karung. Dibawa karung, tiba-tiba itu ada jatuh lagi pohon kelapa satu. Perasaan nggak ada, udah nggak kelapanya, udah nggak ada, udah habis semua diambil. Akhirnya dia nengok lagi ke belakang, lihat ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini udah hampir jam 11. Gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya di Pelaihari, Kalimantan Selatan, di rumah datunya. Jadi di sana dan di area sana, di area rumah datunya ini banyak banget kejadian horor ya. Di sebelah gue udah ada Bang Tio, Bang. Thank you Bang udah datang ke sini buat nyeritain ini. Siap. Ini Bang Tio mau nyeritain kejadian horornya di Kalimantan Selatan, rumah datu. Rumah datu ini apa sebutan buat apa? Neneknya orang tua gue lah. Oh, berarti Uyut. Iya, kalau itu berarti gue cicitnya. Uyut berarti ya, nyebutnya ya. betul. Kalau bahasa Indonesianya Uyut. Dan ini kejadiannya tahun 2002. 2002 tuh waktu itu lu umur berapa ya umur gue ya? SMA deh, kelas SMA berapa? Gue kelas 1. SMA kelas 1. Iya. Oke Bang Tio, ini gue mau nanya nih Bang, mungkin ini terakhir di opening kita kali ini. Itu kenapa Bang bisa banyak kejadian horor yang nimpa warga sana gitu, terutama di rumah datu lo ini? Oke, jadi kejadian ini tahun 95, sosok wanita itu mengakhiri hidupnya. Oh, jadi ada wanita yang ngakhirin hidupnya? Iya, tahun 1995. Oke, itu tahun kelahiran gue. Iya. Terus? Itu lokasinya di belakang rumah almarhum datu gue. Oh, lokasinya dia di belakang rumah datu, makanya rumah datu lu nih yang terkenal angker di sana. Dia mengakhiri hidupnya di pohon kelapa. Oke, ya udah tau lah kalau di pohon ya. Iya. Antara dia jumping, lompat, sama ngegantung gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan ini mungkin ditahan dulu ceritanya Bang ya, karena gue tahu ini ceritanya bakal panjang juga, karena aspeknya ini maksudnya lingkupnya ini ke warga sekitar semuanya. Iya. Nggak cuma keluarga lu doang. Iya. Udah gitu yang diganggu laki-laki semua. Oh, ini menarik nih. Yang diganggu laki-laki semua, Iya. bukan nggak ada cewek ya? Nggak ada. Iya. Tahan dulu nih Bang ya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Tio, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng di rumah, gue mau nginfoin sama kalian semua buat follow atau like akun Facebook asli kita. Linknya ada di deskripsi ya. Itu tujuan kita bikin link Facebook baru ini yang asli, buat nabrakin akun Facebook palsu Lonceng Misteri yang udah beredar duluan di mana-mana. Oke Bang, jangan lama-lama lagi ya. Langsung kita mulai nih ceritanya. Jadi ceritanya ini tahun 2002 Bang. Oke. 2002, saat itu gue masih kelas 1 SMA. Gue kan lulus tahun 2005. Nah 2002 ini momennya pada saat lebaran lah. Kebetulan kan orang tua gue asli Kalimantan. Kalimantannya di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Nah untuk kejadian horor ini kisahnya tahun 95 Bang. Jadi ada seorang wanita yang ngegantung di rumah neneknya nyokap lah. Jadi kalau gua itu cicitnya, cicitnya itu kebetulan kan
rumah datu gue itu kan di belakangnya itu kayak kebun kosong gitu bang. Cuman diselimutin banyak banyak pohon-pohon pisang, banyak pohon-pohon yang rindang. Nah, Oke. Dari situ kejadiannya tahun 95 itu ceritanya wanita ini pacaran lah bang sama orang sana juga. Cuman dia ini nggak disetujuin sama keluarga dari cowoknya. Oke. Jadi nggak disetujuin sama keluarga cowoknya. Akhirnya wanita ini kayak kehilangan sosok kekasihnya lah bang. Sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya lah ngegantung di belakang rumah datu gua itu. Salah satu pohon di situ. Nah, jadi sosok wanita ini semenjak dia meninggal bang, dia ini nggak punya keluarga bang. Keluarganya udah pada meninggal semua bang. Jadi seorang diri lah waktu itu ceritanya. Nah kebetulan kan di rumah datu gue ini kan deretannya itu makam bang. Deretan itu makam. Cuman beda 2-3 rumah jadi sampingnya pemakaman umum. Oke. Nah wanita ini dimakamin di situ bang. Oh nggak jauh dari situ? Nggak jauh dari situ. Akhirnya pas dia ngegantung itu ditemuin lah oleh warga-warga sekitar lah. Tiba-tiba ada perempuan yang mengakhiri hidupnya bang, gantung dengan leher yang mohon maaf udah kayak mau putus gitu bang, sampai luka di sini. Ya udah, akhirnya dibantu warga dari pihak kepolisian juga ditelusuri, akhirnya dimakamin bang di dekat makam situ. Tahun 95 kejadiannya. Nah, ya udah. Habis itu dia dimakamin, tapi dengan keluarga yang nggak ada bang. Keluarganya udah pada meninggal, ibunya juga udah nggak ada, bapaknya juga udah nggak ada. Jadi akhirnya dia seorang diri lah bang. Jadi dia tuh anak pertama, anak satu-satunya bang. Jadi pada saat proses pemakamannya ini nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada sanak keluarganya? Nggak ada sanak keluarga. Asli orang sana juga bang. Saat itu ya udah proses pemakaman, akhirnya udahlah selesai. Habis dimakamin, selang 1-2-3 hari muncullah teror gangguan bang. Jadi wanita ini selalu nampakin diri bang dengan warga-warga kompleks itu, dengan para pedagang, bahkan ada ojek-ojek pangkalan juga dulu. Dulu kan belum ada Gojek, ada ojek pangkalan. Gitu. Ojek pangkalan itu sampingnya makam, jadi di samping makam itu ada kayak tempat pangkalan Gojek itu kayak saung-saung gitu bang. Kayak balai-balai biasa. Iya kayak balai-balai gitu. Biasa orang pada nongkrong situ, orang-orang Gojek gitu. Nongkrongnya sampai jam 2, jam 3 malam bang. Gitu. Nah akhirnya dia ini arwahnya gentayangan bang, mengganggu banyak orang. Jadi ceritanya gue ini pernah waktu itu gue niat mau main ke rumah datu gue jam 10 malam. Di sana kan kalau jam 10 malam, kalau di sini jam 10, di sana jam 11 malam, lebih cepat waktunya bang. Iya, lebih cepat sejam ya. Lebih cepat 1 jam. Gua main jam 10 waktu Jakarta, berarti gua jam 11 malam di sana. Gua main ke rumah almarhum datu gua, kebetulan masih hidup. Jam 10 gua jalan sendirian bang, karena gua nginepnya di rumah kakek gua bang. Nggak jauh dari situ. Cuman seberang-seberangan, cuman beda selisih 3 rumah lah. Ini rumah kakek gue, ini rumah almarhum datu gue. Gue main ceritanya, mau main aja gitu, silaturahmi sama nenek sendiri kan, sama cicit lah kalau gue tuh disebut cicit gitu. Gue main, gue ketok pintu, Assalamualaikum, datu udah tidur belum? Ternyata nggak disaut-sautin. Terus gue ketok lagi, itu sepi bang, nggak ada orang. Penerangan jalan nggak ada sama sekali bang. Rumahnya rumah panggung. Rumah-rumah khas ya orang-orang Kalimantan, kayak rumah-rumah zaman dulu lah, rumah panggung, jadi udah nggak kayak modern sekarang. Gua ketok, nggak ada orang. Jadi kalau gua jalan di depan rumah itu bunyi kayu-kayu gitu. Oh ya, ngik gitu ya. Iya kayu-kayu bunyi. Gua ketok Assalamualaikum, nggak nyaut. Terus pas gua mau pergi ya udahlah, mungkin udah tidur. Pas gua mau pergi bang, tiba-tiba ada cewek bang nih, pintu di samping kan jendela ya, kaca. Di sini ada cewek nengok bang, begini. Gue pikir halusinasi gue aja kali ya. Cuman dia nengok bang, nengok tapi pelan-pelan begini. Akhirnya gue nengok dong ke kanan.
Gue nengok ke kanan, cewek bang pakai daster warna putih, nggak ada kakinya bang. Mukanya tuh nggak kelihatan bang, cuma ditutupin rambut semua. Gue nggak tahu itu sosok apa ya. Gue kaget bang. Akhirnya gue kaget, gue balik, tapi gue nggak lari, gue jalan biasa aja. Gue jalan biasa, anggap gue itu halusinasi gue aja gitu. Jalan aja, gue balik ke rumah kakek gue kan. Gue balik jalan, ya udah, gue ambil air wudhu, gue istirahat. Pas gue istirahat, nyokap kebetulan kan belum tidur ya saat itu. Dari mana Ki? Ditanya. Dari rumah Datu. Malam-malam gini berani kamu kesana katanya. Ya gimana, namanya sama nenek sendiri lah, udah kayak nenek gue sendiri ya kan. Padahal itu neneknya dari orang tua gue. Cuman gue nggak cerita bang saat itu. Ya udahlah, gue istirahat. Nah besoknya kita kan ada acara nih bang, habis Lebaran. Biasalah halal bihalal atau kita silaturahmi sama keluarga. Di situ kan keluarga semua, hampir keluarga semua di situ. Gue main lagi ke situ malam-malam besoknya. Gue main ke malam-malam ke situ kan pada masak-masak tuh bang. Jadi gue tuh bantuin masak-masak lah. Sebenarnya gue nggak bantuin masak, jadi gue istilahnya disuruh bantuin cuci piring gitu. Kata om gue, kata saudara gue di sana, Ki bantuin tuh cuci piring. Kebetulan kan rumah sepupu nyokap gue ini kan, om gue ini kan kamar mandi sama tempat cuci piring itu dijadiin satu bang. Maksudnya jadiin satu tuh beda. Jadi ada tempat dia cuci piring, tapi dia temboknya ke atas itu plong bang. Itu langsung kelihatan sama view kita ke belakang ke tanah kosong, ke pohon-pohon itu kelihatan bang. Ya udah, kebantu cuci piring. Ya udah, pas gue lagi bantu cuci piring, terus itu cewek itu bang, ada lagi bang di atas tembok lagi duduk bang. Mas ngapain katanya? Gue nengok ke atas. Astagfirullahaladzim bang. Dia lagi. Terus akhirnya gue balik bang. Tapi gue nggak cerita sama keluarga di sana. Ya udah gue ngumpul aja sama keluarga biasa makan. Makan. Itu jam berapa ya? Jam 11 malam. Jam 11 malam waktu sana juga sama. Ya udah, gue balik. Kan gue sendirian balik tuh. Gue balik sendirian karena kan keluarga masih di situ juga, masih pada ngumpul-ngumpul semua. Gue balik aja sendiri. Gue jalan lewat rumah almarhum Datu gue ini. Yang kemarin kejadian gue ditampakin dari samping pintu. Gue jalan. Tiba-tiba pas gue jalan, pas depan rumah itu, rumah Datu gue itu, kan ada tangga kecil bang. Kalau mau naik ke atas rumah panggung kan ada tangga kecil. Itu cewek berdiri di situ. Di tangganya? Di tangga. Pas gue balik, itu cewek berdiri di situ dengan tangan begini, mukanya pucet. Kalau kemarin kan nggak kelihatan mukanya, ini mukanya pucet, putih semua, dengan rambut yang panjang, kakinya nggak nampak di bawah. Gue spontan kabur ke rumah kakek gue, langsung teriak, tolong, teriak langsung. Nah nenek gue akhirnya nanya, kenapa? Nek, itu ada sosok perempuan, tapi dia nggak nampak kakinya, rambutnya panjang di rumah Datu. Masa iya katanya? Beneran? Udah nggak usah dipikirin. Itu mungkin halusinasi kamu aja katanya. Ya udah, gue istirahat lah. Saat itu gue istirahat. Nah terus esok harinya ada tukang pentol. Pentol itu kalau di sini kayak cilok, tusuk-tusuk gitu. Di sono itu kan kalau tukang pentol biasanya pakai saus, cuman sausnya di tempat wadah gitu, pakai pentol dicolok-colok, dicelupin, dimakan. Orang-orang sana kan begitu biasanya. Itu dia dagang jam 9 malam. Jam 9 malam dia dagang. Dia naik motor nih. Cuman kayak kayak tukang somai gitu. Jalan jam 9 malam. Lewat dari makam. Dia lagi jalan bawa motor. Tiba-tiba di depan rumah Datu gue ini ada yang manggil, "Bang, pesen pentolnya 5.000. Zaman dulu masih 500 perak satu bijinya. Akhirnya dia bingung dong. Oh iya mbak, tunggu ya. Suaranya itu dari rumah Datu gua, cuman suaranya dari pinggir, bukan dari dalam rumah, dari luar. Cuman kayaknya di mana gitu, makanya dia samperin. Dia datang, dia berhentilah di rumah Datu gua ini.
Dia berhenti tapi dia bingung. Kok orangnya nggak ada ya? Terus dia teriak ngomong gini, "Mbak, jadi gak pentolnya?" Terus nggak ada suaranya, sosoknya pun nggak ada. Nah, yaudah dia balik dong, Bang. Pas dia lagi mau naik motor, wanita itu ada di belakangnya dia. Cuman dia bilang gini, dia ngomongnya sambil nunduk, "Bang, saya pesan pentol 5.000 ya." Dia ngomong lagi. Dia ngomong lagi 5.000. "Aduh Neng, kenapa nggak dari tadi? Saya udah manggil Neng loh, tapi Neng nggak muncul," katanya begitu. "Iya Bang, maaf ya, pesan 5.000. Ya udah. Terus akhirnya dia pesenin, bikinin cilok. "Neng dari mana?" "Saya nggak jauh dari sini kok rumahnya," kata cewek itu begitu. Masih ngobrol tuh, cuman dia ngobrolnya sambil apa namanya, sambil masukin pentol ke plastik. Ya udah. Terus kata cewek ini, "Bang, pentolnya jangan pedes ya, jangan terlalu banyak sausnya." "Oh iya Neng," gitu. "Emang kenapa, nggak suka pedes ya?" kata tukang pentolnya begitu. "Enggak Bang, soalnya darah saya udah banyak," katanya. Jadi pas dia nengok, itu sayatan lehernya banyak Bang semua. Alamak. Cekikikan Bang. Kabur tukang ojeknya langsung. Tukang pentol langsung kabur. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, mimpi apa saya di sini," katanya. Naik motor langsung, goreng, disela, jalan. Tapi dia nggak teriak-teriak minta tolong. Jalan. Dia jalan lah lewat makam itu, balik lagi ke situ. Ya udah. Dia itu sehabis dari pulang dagang itu, dia nggak jualan selama 4 hari. Karena nggak berani lewat situ lagi. Karena itu strategis wilayahnya Bang. Jadi lalu lalang itu sering, cuman kalau udah malam sepi. Oke. Terus ada kejadian juga, tukang ojek yang tadi gue ceritain. Jadi dia pangkalan ojek itu sampingnya makam, cuman dibatasin cuman apa namanya, jalan setapak gitu. Ya kan? Di makam itu ada namanya pohon beringin, cuman kalau di sana orang sana disebutnya pohon majakeling. Karena rumah kakek gue itu namanya Jalan Majakeling. Tapi orang situ bilang itu pohon majakeling. Oke. Pohon itu keramat. Tukang gojek ini ceritanya sampai jam 2, jam 3 subuh lah. Biasa main kartu, main gaple lah, main catur, segala macem. Ya udah, akhirnya salah satu tukang ojek ini pamit lah ceritanya. "Gue pulang dulu lah, udah capek, bini gue nyariin ntar di rumah," katanya begitu. Dia lewat makam. Karena ini pangkalan, jadi makam tinggal belok kiri. Nah itu makamnya. Banyak di situ makam, kuburan muslimin. Nah ya udah, lihat makam. Terus pas dia lagi jalan, "Bang, tolong anterin saya dong." "Siapa ya? Saya nggak ngeliat kamu tadi," katanya. "Masa sih Bang, saya dari tadi di sini di belakang," katanya. Pas lagi jalan ngeliat spion, cewek lagi duduk, rambutnya panjang sama pakai daster warna putih. "Kamu dari mana? Kok tiba-tiba ada di motor saya?" katanya begitu kan. "Saya minta tolong Pak, anterin ke rumah saya, nggak jauh kok dari sini rumah saya." Dia kaget dong, sekaget-kagetnya karena dia nggak ngangkut penumpang dari pangkalan ojek. Tiba-tiba dia ada. Akhirnya dia berhenti. Dia ada spion, dia berhenti, turun dari motor, ditengok nggak ada di belakang. Nah, dia berhenti pas di ujung makam. Pas dia bingung dong, nyari kiri kanan nggak ada orang gitu. Ini siapa wanita ini? Akhirnya dia jalan lagi, dipanggil lagi. "Abang mau kemana? Tungguin." Gitu kata cewek itu. "Tungguin." "Apa sih Neng?" katanya begitu. Tiba-tiba dia nengok, itu ceweknya di makam. Karena di makam itu ada pagar. Ada pagarnya. Itu di dalam makam. Oh. "Bang, terima kasih ya, rumah saya di sini." Anjir. Males banget. Kabur tukang ojeknya, sampai motornya ditinggal. Iyalah. Akhirnya ya udah, dia sampai rumah,
Akhirnya dia sakit bang tukang ojeknya. 5 hari sakit, demam meriang gitu, sakit, nggak tahu sakit apa. Jadi udah lama lah dia nggak ngegojek gitu. Jadi sakit udah 5 hari, diperiksa ke dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada penyakit sama sekali. Kok nggak ada indikasi sakit? Ternyata abang ini ditempelin sama cewek itu, ngikut sampai rumah. Oke. Akhirnya dipanggil lah orang pinter. Kalau di sana orang pinter ya banyak lah. Jadi kayak ada habib, ada kiai, ada ustadz, segala macam dipanggil lah. Jadi dipanggil salah satu tokoh masyarakat di situ. Oke. Dipanggil orang pinter. Akhirnya diobatin itu. Cewek itu ternyata ngikutin cowok ini, tukang gojek ini sampai rumah. Memang ingin balas dendam. Jadi cewek ini punya rasa sakit hati lah sama laki-laki. Ceritanya dulu. Karena dia merasa disakitin waktu dia masih hidup, akhirnya dia merasa dendam. Karena yang digangguin laki-laki, bukan cewek, nggak ada yang digangguin. Yang digangguin laki-laki semua. Iya, dari tadi laki-laki. Laki-laki semua yang digangguin. Jadi dia itu mau nyelakain tukang ojek itu. Mau nyelakain. Tapi alhamdulillah untungnya dia masih selamat walaupun dia sakit. Didiagnosa sama dokter itu nggak sakit sama sekali. Diobatin lah sama kiai. Akhirnya baru sembuh nih tukang ojek ini. Sembuh, akhirnya besok dia trauma sehari 2 hari, dia nggak, sampai seminggu lah dia nggak masuk. Baru 2 hari kemudian dia baru masuk, dia gojek lagi lah. Oke. Nah, terus ada cerita lagi saat gue tuh punya tetangga di depan. Jadi rumah kakek gue, tetangga gue di depan, sampingnya rumah datuk. Dia itu sering pulang malam karena kerja. Gue nggak tahu kerja di mana ya, karena gue kan masih SMA. Pulang lah dinas dari mana ya, bawa mobil sampai depan rumahnya dia. Kan rumah dia nggak ada pagarnya. Kalau orang sana kan nggak ada pagar, rumah semua. Yeah. Parkirnya di depan tanah semua. Masuklah dia jalan, pulang. Pas udah dia pulang, beres-beres lah di mobil, ambil peralatan dia atau tas-tas kerja atau apa gitu diambil. Dia mau turun, buka pintu. Dari kaca samping itu ada yang manggil, "Mas dari mana? Mau ikut saya nggak?" Dari kaca itu, "Mas dari mana? Mau ikut saya nggak? Mukanya begini." Kalau kata dia, mukanya berlumuran darah semua sampai leher-lehernya. "Setan," katanya, langsung kabur. Buka pintu, "Setan!" Kabur, langsung kunci pintu dari dalam. Teriak dia sampai keluarganya pada keluar semua. Tapi tetangga udah pada tidur. Karena udah malam lah, udah larut malam, jam 12, jam 1-an. Gue sendiri pernah ngalamin saat itu, gue habis pulang dari Banjarmasin. Karena kan gue silaturahmi lah sama keluarga yang di Banjarmasin ke rumah tante gue. Gue pulang sampai play hari itu jam setengah satu malam. Karena kan lebih cepat waktunya di sana. Gue pulang dari sana, ya udahlah, gue capek, gue istirahat. Gue tidurnya di rumah datuk gue, Bang. Karena gue kangen lah sama nenek gue gitu, mumpung masih ada. Akhirnya ya udah, gue packing bawa baju dari rumah kakek gue bawa baju. Gue bawa tas karena gue mau tidur situ. Nemenin apa datuk gue gitu, gue nemenin. Nah, ya udah gue beres-beres dong, otomatis gue cuci muka, mandi. Nah, kamar mandinya ini bener-bener belakangnya itu tempat cewek itu mengakhiri hidupnya, Bang. Oke. Jadi rumah datuk gue ini toiletnya itu nggak kayak pada umumnya ya. Jadi toiletnya itu kayu, ini kloset, udah. Jadi buang air besar, buang air kecil itu ke bawah semua. Ada airnya juga, cuman airnya keran lah, air tanah sana. Dia masih pakai pompa, nggak pernah pakai apa-apa, pakai pompa, air sumur, pakai pompa, atau nggak ngedayung sendiri, gitu. Karena airnya habis, otomatis gue pompa sendiri dong. Habis gimana orang gue mau bersih-bersih ya kan? Ya airnya habis, ya udahlah, gue pompa sendiri. Kebetulan kan belakangnya kelihatan tuh. Tiba-tiba ada suara, "Abang, dari mana sih Bang?" Gue kalau inget itu merinding nih Bang. "Abang, dari mana sih Bang? Kok malam banget? Woi, siapa lo?" Oh gitu ya. "Masa nggak tahu saya?" Gila dijawab loh. "Masa nggak tahu saya? Siapa?"
pas gue nengok ke belakang, itu cewek ngegantung di pohon itu, di pohon beringin, itu ngegantung dirinya dengan gini. Suara tapi begini, sambil ngegantung diri. Ya udah, saat itu gue nggak lanjutin mau air. Udah akhirnya gue nggak jadi bersih-bersih, Bang. Nggak jadi. Gue balik lagi, gue tidur. Kata datu gue, kenapa nggak jadi? Nek, aku ngelihat cewek ada ngegantung diri di belakang. Itu siapa ya? Udah diemin aja, nggak usah dihiraukan. Di sini udah biasa kayak gitu katanya. Nah kalau gitu mau balik aja deh ke Banjarmasin, nggak mau tidur di sini dah gitu. Nggak usah, jangan katanya gitu. Kamu di sini aja tidur. Orang sama nenek masa nggak kangen katanya gitu, dibercandain ya. Namanya sama cucu kan, sama cicit masa nggak kangen gitu. Ya udah. Akhirnya gue mau tidur di situ, tapi gue di rumah kakek gue nggak mau tidur situ. Kalau di rumah kakek gue kan masih rame, ada keluarga gue, ada nyokap, ada kakek gue masih hidup, nenek tiri lah. Kalau nyokap gue kan nyokapnya udah meninggal, nenek gue asli itu udah meninggal, jadi nenek tiri. Jadi gue putuskan untuk tidurlah di rumah kakek gue. Nggak jadi tuh dia. Nggak jadi. Tadinya gue mau 3 hari di situ, 2 hari 3 hari lah akhirnya gue nggak jadi lah, karena gue dengan kejadian itu punya rasa trauma yang sangat tinggi lah. Gue nggak berani. Nah terus ini tutur warga, jadi ada tukang ojek juga yang biasa mangkal di situ ya, mangkal di situ. Jadi setiap hari mau kegiatan dari situ aja sampai subuh. Jadi nggak, ya emang cari duitnya di situ lah. Nah menjelang maghrib kan di rumah nenek gue ini ada dato gue ini ada pohon kelapa ya di belakangnya juga. Salah satunya ada pohon kelapa tinggi. Ini kejadiannya jam menjelang maghrib. Nyamperin lah, pakai bahasa Kalimantan ya, tapi di sini gue terjemahin pakai bahasa Indonesia aja. Mas, minta tolong dong. Iya kenapa bu? Saya pengen kelapa, tolong bisa nggak ambilin? Menjelang maghrib. Udah maghrib begini bu, katanya masa minta tolong. Udah ntar rokok gampang lah, katanya begitu. Akhirnya begitu dikasih rokok gampang, dikasih ada bahasa rokok gampang, akhirnya mau lah itu dia orangnya, salah satunya orang situ. Cuman gue nggak mau nyebutin namanya ya. Akhirnya mau lah, yaudah ntar saya ambilin deh katanya gitu. Jalan lah berdua menjelang maghrib. Pohon kelapa juga tinggi, cuman nggak terlalu tinggi lah. Ya udah dia manjat, dijatuhin lah ke bawah, dijatuhin karena kelapa di situ banyak gitu pohon kelapa. Jadi kalau orang-orang situ pengen kelapa tinggal metik aja di atas. Terus belum habis kelapanya dipetik, bang ntar saya tinggal dulu ya katanya gitu, mau sholat. Oh iya nih nggak apa-apa bu katanya. Ya udah selesai diambil kalau nggak salah 3, 4, 5 buah kelapa lah. Dia turun. Akhirnya pas dia turun, dia bawa keranjang karung. Bawa karung dimasukin ke karung besar. Dibawa karung, tiba-tiba itu ada jatuh lagi pohon kelapa satu. Duk, kencang banget bunyinya dari belakang. Kaget. Dia nengok dong. Perasaan nggak ada, udah nggak kelapanya, udah nggak ada, udah habis semua diambil. Bunyi apaan ya katanya? Dalam hati dia begitu katanya. Akhirnya dia nengok lagi ke belakang, lihat ke bawah, pala. Kepala itu perempuan, kepala. Akhirnya kelapanya ditinggal, dilepas. Dia lagi tenteng begini, dilepas, lari. Datang ke rumah datu. Bu, itu kelapanya saya tinggal ya katanya. Loh kenapa? Saya udah bawa kelapanya, cuma yang satu lagi kepala yang jatuh dari atas. Akhirnya saya tinggal di belakang. Ya udah, akhirnya nenek gua dengan spontan, masa sih ya katanya. Habis sholat saat itu, karena kan mau maghrib, habis sholat. Ya udah, coba saya lihat katanya gitu ke belakang mereka berdua. Nggak ada tuh, nggak ada apa-apa yang jatuh. Tapi yang dilihat itu kepala orang, bang. Jadi cewek ini ngegantung, yang tadi gue bilang, ngegantung hampir palanya putus. Ternyata dia ngegantung di pohon kelapa itu. Dia manjat, dia ngegantung di pohon kelapa, meninggalnya di situ, pohon kelapa. Jadi dia, kalau kata kisah nenek gue ini, dia ini di pohon kelapa ya pakai tali gitu, cuman ngegantung di pohon kelapa dulu ceritanya tahun 95 gitu. Jadi kejadian ini memang sudah bikin heboh lah satu kampung.
Iya lo gila, hampir semuanya kena. Hampir semuanya. Laki-laki semua. Iya. Laki-laki semua. Perempuan gak ada yang digangguin. Nah, pernah kejadian tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng itu kan biasanya dia jualannya malam ya. Malam. Jadi masih jam 8. Masih jam 8. Tapi karena di sana penerangannya gelap, tetap aja sepi. Nasi goreng. Cuma kalau di sana nasi gorengnya pakai kayak sepeda gitu. Oh, kayak sepeda. Sepeda sama gerobak gitu, ngayun gitu kan. Gerobaknya di sampingnya kan? Ya kan kayak tukang apa ya kalau di sini ya? Kayak tukang bakpao ya kalau nggak salah. Iya. Iya kan bener kan sepeda, gerobaknya Sepeda. sampingnya Iya. kan? Nah, iya itu. Ya itu, pakai sepeda. Pakai sepeda. Cuman di sono dia duk sama kayak di sini, duk. Cuma kalau di sana kan ciri khas nasi gorengnya warnanya merah. Di sono nggak pakai sambal, pakainya saus. Saus tomat. Iya, yang merah dah. Nasi gorengnya merah pokoknya. Jadi ceritanya dia dagang lah jam 8. Kebetulan dia lewatnya makam. Lewat makam itu tadi. Dari kantor bupati belok, lewatnya makam ke arah rumah dato gua ini. Ya, dia lewat jalan pas deket rumah dato gua ini, nenek gua ini. Dia jalan gitu lewat, tiba-tiba di pinggir jalan ada cewek begini manggil. Samperin dong sama dia, dikira pembeli. Oke, bener. Dikira pembeli. Iya mbak, mau pesan nasi goreng ya katanya gitu. Iya mas, saya udah kelaparan katanya. Udah kelaparan, akhirnya ya udahlah saya nggak ada makanan, saya panggil abang aja makannya sih. Karena udah malam saya nggak mau teriak-teriak katanya begitu. Kata tukang nasi gorengnya, dipanggilnya begini. Ya udah, pas dipanggil, pas ditanya tuh diem aja dia. Pedas gak? Diemnya ngangguk kepala doang. Begini. Neng, pedas apa enggak? Gini-gini aja. Padahal tadi ngobrol. Tiba-tiba ditanya begitu. Neng suka nggak jelas nih katanya. Suka nggak jelas lah. Ya udah, akhirnya dia tinggal pergi. Tinggal pergi. Ya udah saya pergi ya, pamit ya katanya gitu. Dia pamit. Abang, mau kemana sih katanya gitu. Saya kan mau mesen nasi goreng katanya gitu. Ya udah. Saat itu tadi kan saya nanya Neng, pedas apa enggak? Tapi Neng nggak jawab, cuman geleng-geleng kepala aja. Ya udah. Akhirnya dia mundur lagi dong. Tanya lagi, mau berapa bungkus Neng? 2 aja katanya bang. 2 aja bang. 2 dibikinin. Udah selesai nih, dibikinin nasi goreng. Apa sudah dibikin nasi goreng, dia di plastik dong, dibungkus ya. Dia nengok ke belakang. Itu palanya bang kebalik, muter. Jadi ini pala, ini di belakang, mukanya di belakang. Idih. Jadi dia madepnya ke sono, tapi mukanya ke belakang. Dilempar langsung, itu hilang ceweknya, nggak ada. Anjir. Itu tukang nasi goreng. Pingsan di tempat. Pingsan? Iya. Dilempar pingsan dia. Sampai ditemuin warga itu saat tengah malam, jadi ceritanya ada orang yang lewat lah, orang-orang kampung sana yang suka warawiri juga kalau malam. Akhirnya ya udah dianterin pulang sama warganya. Sama warga situ dianterin pulang. Ya udah. Beberapa tukang pentol, Gojek, tukang nasi goreng itu saat kejadian itu sudah tidak ada lagi yang dagang malam-malam. Sepi banget semua. Nah, ya udah, akhirnya warga situ memutuskan RT lah, tolong jangan ada yang keluar malam dulu. Semua warga dihimbau semua sama RT setempat, jangan ada yang keluar dulu. Nah, ceritanya ada tetangga yang ya istilahnya ngeyel gitulah bang. Jadi dia keluar tengah malam, umurnya masih muda kalau nggak salah, umurnya saat itu masih 25 tahun lah, masih anak-anak lah kalau gua bilang. Masih muda. Dia keluarlah ke warung, bawa motor, ngerokok, beli rokok. Nah kebetulan kan di rumah datu gue ini ada warung, ya, ada warung kelontong. Di deket situ? Warung kelontong, ada jualan bensin juga. Cuman kan jalanan gelap, cuman dia doang yang terang sendiri. Beli rokok lah, ngeyel keluar dia, beli rokok. Jadi dia nongkrong sama teman-temannya. Oke. Jadi di rumah itu dia nongkrong, karena dia mau beli rokok. Ya udah dia ke warung sendiri bawa motor.
Ya udah, karena memang keadaan pengen ngerokok, dia keluar ke warung beli rokok. Biasa aja beli rokok. Pas dia balik, dia balik ke teman-temannya balik. Nah itu kan di rumahnya dia kan depannya jalan sepi. Pas dia balik, tiba-tiba itu di jalan, di seberang jalannya kejadian tukang nasi goreng, itu ada cewek berdiri dengan raut wajah yang kayak marah gitu. Terus temennya ada yang ngeliat, itu tuh siapa cewek katanya di depan. Mana? Kagak ada katanya. Itu di depan gak ada. Oh, yang lain gak pada ngeliat, salah satu aja yang ngeliat temennya. Yang satunya ngeliat karena yang mereka nongkrong-nongkrong di depan di teras, jadi yang ngeliat itu yang tatapannya ke pinggir jalan. Dari depan itu di jalan balik begini, tapi jalannya pelan, tapi nunduk ke bawah begini. Akhirnya diikutin dong sama temennya dia, diikutin dari belakang. Gue penasaran gue disamperin lah sama dia, Mbak mau kemana malam-malam katanya. Saya mau pulang bang. Udah malam, emang rumahnya di mana mbak katanya. Saya nggak jauh rumahnya, itu di depan rumah saya sebelah kiri. Rumah mana? Itu di depan. Masa sih mbak ada rumah katanya gitu. Pas dia ngomong masa sih ada rumah, dia balik ke belakang. Ketawa kuntilanak. Mukanya langsung ketutup semua bang sini. Mukanya ketutup semua dengan rambut. Ketawa. Langsung kabur dia. Kuntilanak katanya. Kabur langsung. Masa mah ada apa emang, ada apa di depan sana? Ada cewek ketawa-tawa ngiki-ngiki katanya rumah di sana. Nggak ada rumah di sana, itu tuh pemakaman. Nggak ada. Kabur, bubar saat itu. Pada balik ke rumahnya masing-masing. Padahal RT sekitar, RW sudah memerintahkan bahwa tidak ada yang keluar sebelum kondusif. Iya. Ya udah, dari situ mereka pada pulang, pada mencar. Besoknya masih ada yang keluar, cuman mereka jam 7, jam 8 masih berani lah, tapi udah di atas jam 9 udah nggak berani. Masih ada yang keluar lah, masih kondusif lah, ya kan? Nah, terus kebetulan kan om gua ini juga orang situ, sepupu nyokap lah, om gua lah. Dia ceritanya lagi baru pulang dari Batu Licin bang, ceritanya. Pulangnya nyampe jam 2:30 malam. 2:30 malam dia pulang bawa motor. Jadi dia tuh di bareng temennya bawa mobil. Cuman dia motornya dia ditinggal di pangkalan ojek. Motor dia tinggal di situ. Karena emang biasa suka nongkrong situ lah, bawa motor kemana-mana. 2:30. Karena pas dia balik, ternyata tukang ojek itu udah pada pulang. Jadi motor dia cuma situ geletak sendirian. Kalau di sana untuk maling minim lah bang ya. Jadi motor tinggal sendiri nggak masalah. Jadi dia balik, kok pada kagak ada ini ya, motor sendirian lah di situ. Akhirnya, ya udah, dia ngambil motor, habis pamit sama temennya ambil motor, dia ngerokok dong, ngerokok sebenarnya ngebakar rokok, bakar rokok. Terus pas dia balik ke rumah, tiba-tiba itu perempuan sosok wanita. Itu terbang dari rumah datuk gua ke makam. Terbang di atas atap, terbang. Sus. Lihat, pas dia lagi rokok, bakar rokok. Terus dengan ketawa yang kencang sekali. Begitu. Dia langsung pulang. Ya udah, dia pulangnya kan di belakang rumah datuk gua ini. Ya kan di rumah belakang datuk gue ini dia rumahnya dia nih langsung pulang. Ya udah dia gas biasa, dia ngelihat gas biasa. Ya udah dia masukin motor lah. Nah, masukin motor dia istirahat. Ya udah dari situ tidur, dia masuk kamar. Di sono kan jendelanya kayak model gini ya, tarik kayu. Iya. Nah kamar dia tuh di belakang deket kamar mandi, deket kayu. Nah itu kebetulan jendelanya belum ditutup. Oke. Belum tutup. Dia bersih-bersih, akhirnya dia masuk kamar, ganti baju. Dia ganti baju, akhirnya dia pas ganti baju dia mau nutup dong, karena udah malam mau tidur kan, udah 2:30.
dia mau nutup, tiba-tiba udah ditutup bang. Nggak lama kebuka sendiri jendelanya. Kebuka sendiri, dia udah balik tutup, tek. Mau balik, cuman nggak pakai engsel dia, cuman truk gitu ngunci. Tapi tiba-tiba yang anehnya ngebuka sendiri. Dia penasaran, dia balik lagi. Dia balik lagi, kok kebuka sendiri? Ditutup lagi. Tutup lagi, ngebuka lagi. Ngebuka lagi, ditutup lagi. Kedua kali ngebuka lagi. Terus dia tengok, nggak lama dia tengok penuh begini. Ada apa ya di sini? Nggak ada siapa-siapa. Dipikir angin kali gitu ya. Dibuka lah. Pas dia mau nutup lagi, itu cewek dari bawah jendela nongol ke atas kepalanya. Nyengir gitu. Ini lehernya darah semua, bajunya penuh tanah semua. Akhirnya sama om gua langsung dak gitu bunyi, langsung dikencengin bunyinya. Nggak peduli lah dia, karena memang udah capek, udah kesel. Tadi juga ada dia ngelihat ada sosok perempuan itu terbang dari rumah datu gua ini ke makam. Tutup lah, kenceng. Ya udah, istirahat lah om gua ini. Akhirnya karena warga situ udah resah, dipanggil lah orang pinter. Kalau di sana manggilnya kai. Kai itu kakek lah. Kakek, cuman lebih sebutannya kakek yang benar-benar udah berumur lah. Yang punya kemampuan khusus. Dipanggil lah. Rumahnya juga nggak jauh dari situ. Paling 500 meter 1 kilo lah. Dipanggil lah. Dipanggil sama RT, perwakilan dari warga. Kita tolong, nah warga kita tuh sering diganggu sama seorang wanita yang udah berapa kali udah ganggu-ganggu warga sekitar, bahkan tuh orang-orang dagang diganggu semua. Ya udah, akhirnya dia menyanggupkan. Itu jam 10 malam dipanggil RT, dipanggil keluar. Di mana rumahnya yang di kejadian itu? Di rumah datu gua ini. Ya udah, dia datang. Saya minta tolong semuanya pada diem ya, karena kan warga juga lumayan banyak di situ. Saya minta tolong diem ya, saya mau komunikasi dulu sama dia. Ya udah, dia berdoa. Kebetulan gue juga ada di situ, cuman gue di luar, gue nggak di dalam. Dia berdoa, dia diem nunduk. Akhirnya dia ngasih tahu dengan warga situ, termasuk datuk gue, bahwa wanita ini memang lagi ngincer lagi ngincer laki-laki yang memang dia benci. Jadi dia benci itu sama laki-laki semua yang dia benci, kalau bisa jadi ngikut sama dia sampai meninggal. Begitu katanya. Makanya dia itu seorang wanita yang ya dulu kalau dia bilang itu wanita baik. Kejadian itu tahun 95, memang wanita itu baik karena memang dia ini dihianatin lah sama cowoknya, merasa dihianatin karena cowoknya dijodohin sama orang lain, nikah. Makanya dia nggak suka sama laki-laki, apalagi yang pulang-pulang malam dia nggak suka. Oke, akhirnya diobatin, dinetralisir semuanya supaya nggak ada gangguan. Besoknya instruksi dari KAI ini, besok tolong warga sini ziarah ke makamnya. Oke. Ziarah ke makamnya. Kita datangin dong makamnya semuanya. Kita datangin. Ternyata makam itu udah ambruk, Bang. Apanya tuh ambruknya? Jadi makamnya nggak ada batu nisan. Oke. Jadi cuma hanya kayu, tanah, udah nggak ada apa-apa. Tulisannya pun udah hilang. Makam itu runtuh semua. Tapi itu ditunjuk sama beliau, sama kiai itu. Dicarilah makamnya di makaman. Itu sore-sore dicarilah makamnya. Nggak ketemu-temu akhirnya. Nggak ketemu-temu. Cuman kiai ini yakin bahwa ini makamnya. Ini makam yang ambruk ini. Karena memang nggak ada ininya, nggak ada nggak ada batu nisan atau namanya, itu pakai kayu aja. Jadi makamnya udah ambruk ke bawah. Dia udah nggak kelihatan kayak makam ya? Iya. Terus kata kiainya, ya udah tolong dirapikan, dikasih batu nisan, dikasih namanya siapa. Kebetulan kan kiai itu umurnya 80-90 tahun ya. Itu kurang lebih lah ya. 2002 baru orang udah meninggal, sekarang udah lama. Ya udah, tolong dirapikan makamnya, tolong layaknya pemakaman kayak orang lah. Jadi dikasih batu nisan, dikasih nama. Jadi pugar lagi lah ya. Iya, diperbarui lagi gitu. Ya udah, akhirnya
sama warga sekitar, minta tolong dibantuin lagi Pak. Kita patungan semuanya ngurusin itu semua Bang. Patungan ngurusin itu semua, akhirnya makamnya diperbaikin lagi, digali lagi. Emang tulangnya tinggal tulang-tulang aja di dalam. Digali itu semua. Itu namanya, kata beliau, Milna. Nama wanitanya. Nama wanitanya Milna. Milna, iya. Akhirnya dari situ, Kiai itu komunikasi dengan si Milna ini, sosok wanita ini, tolong jangan ganggu kita lagi, semoga kamu berkah, semoga kamu tenang di sana, tolong warga kita ini sudah banyak diganggu. Ya, mereka tidak salah. Akhirnya dari situ, gangguan sudah tidak ada lagi, Bang. Itu singkat cerita, sosok Milna ini. Sampai sekarang masih membekas di hati gua sama hati orang sana. Berarti harusnya orang Pelaihari yang pada masa itu inget ya cerita-cerita ini ya? Ingat. Orang Cuman Pelaihari. saat itu kan gua itu kan masih kelas 1 SMA, masih kecil ya, termasuk masih ya, ABG lah. Jadi gua itu mengalamin dengan orang-orang yang udah berumur lah, Bang. Satu SMA ya udah lumayan lah Bang, udah Iya. lumayan lagi puber-puber lah itu. Beria, jadi ya gue bergaul dengan orang-orang yang lebih tua lah, yang umur 40 ke atas. Di situ makanya Milna namanya. Tapi rumah Datu masih sama kayak yang dulu? Masih ada, masih nggak berubah. Rumah Datu? Iya, masih nggak berubah. Rumahnya bentuknya masih sama? Masih rumah panggung. Rumah panggung masih. Ada fotonya nggak tuh rumahnya? Rumahnya? Gua kalau fotonya bisa aja minta tolong foto, cuman kan minta tolong siapa? Karena udah saudara-saudara udah pada meninggal, Bang. Oh iya. Kakek gue udah meninggal, nenek gue pakai handphone yang jadul. Dia malah ngerti pakai handphone kayak gini sekarang. Iya sih yo. Orang dulu. Iya, terus yang istrinya om gue yang di rumah dato gue ini udah meninggal juga. Om gue juga kerjanya udah nggak di situ, maksudnya tinggal udah nggak di situ lagi. Rumahnya udah dijual, Bang. Tinggal rumah dato gue doang. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Tio tentang kejadian horor yang dia alami nih di Pelaihari, Kalimantan Selatan. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Terus di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka juga yaudah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Tio, Bang. Thank you banget ya. Siap, sama-sama. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih. Ini kita malam-malam lu cerita, pengen jam 12 lo ini ya. Iya, ini gue sambil merinding juga ini. Mantap banget ini. Thank you Bang ya udah nyeritain ini. Siap. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Tio. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Tio juga izin pamit. Bye-bye.